Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami tidak henti-hentinya dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Begini firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang memegang teguh kepercayaan kita. Memegang teguh kepercayaan kita berarti memutuskan untuk dengan kuat berpegang pada keyakinan yang dipercaya. Kepercayaan yang tetap dan tidak berubah oleh situasi dan kondisi apapun. Mengapa kita harus memegang teguh kepercayaan kita? Karena iblis akan selalu berusaha untuk melepaskan kepercayaan kita pada Yesus Kristus. Oleh karena itulah melalui ayat yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, penulis mengingatkan kita supaya tidak melepaskan kepercayaan pada Yesus Kristus. Iblis sangat mengetahui apa yang menjadi titik lemah dari manusia. Dari titik lemah manusia tersebutlah iblis akan berusaha dengan segala cara membuat supaya manusia mengalami kejatuhan. Titik lemah manusia berhubungan dengan materi dan segala kesenangan daging manusia. Iblis akan menggoda kedagingan lewat uang atau kekayaan, lewat kedudukan atau pangkat, lewat popularitas atau berbagai kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh manusia lainnya. Godaan iblis akan kebutuhan hidup tersebut seringkali membuat banyak orang tidak mampu bertahan, akhirnya menyerah dan melepaskan kepercayaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk selalu waspada terhadap godaan iblis, karena ada tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dikatakan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang baru saja kita baca menunjukkan bahwa iblis selalu memperhatikan keadaan umat manusia, tentu saja untuk mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Setelah ia menemukan siapa yang dapat ditelannya, maka ia akan dengan segera menelannya. Dengan kata lain, tidak semua orang bisa ditelan oleh iblis. Hanya orang-orang yang bisa ditelannya yang akan ditelannya. Tetapi kalau dia lihat kita tidak bisa ditelan, dia tidak akan menelan kita. Jadi sebagai contoh di Alkitab, kalau kita baca berulang kali iblis mencobai Yesus Kristus di padang gurun, tetapi usaha iblis selalu gagal untuk menjatuhkan Tuhan Yesus melalui berbagai pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Tetapi setelah usaha iblis gagal, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini berarti bahwa iblis tidak akan pernah menyerah begitu saja. Ia akan menunggu waktu yang tepat dengan mencari celah sekecil apapun untuk menjatuhkan manusia. Oleh karena itulah firman Tuhan telah mengingatkan kita supaya kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, harus selalu waspada dan berjaga-jaga terhadap serangan iblis. Iblis tahu sekali
bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, di mana hari penghukuman bagi iblis dan bala tentaranya sudah di depan mata. Karena itulah iblis tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Ia akan bekerja keras untuk mencari mangsa sebanyak-banyaknya. Jika iblis bekerja keras, kita pun sebagai orang Kristen sudah seharusnya tidak boleh lagi untuk bermalas-malasan dalam mengejar perkara-perkara yang rohani. Kita tidak boleh terlena hanya untuk menyenangkan keinginan daging kita semata saja. Tetapi marilah kita belajar juga untuk lebih mengutamakan mengumpulkan harta di surga daripada mengumpulkan harta duniawi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ada orang-orang yang mundur dari iman, bahkan rela melepaskan kepercayaannya pada Yesus Kristus karena tergiur oleh berbagai tawaran dunia yang menggiurkan, sehingga matanya menjadi silau dan akhirnya pertahanan imannya pun roboh. Jadi supaya iman kita tidak roboh, Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan di sana, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk memegang teguh kepercayaan kita pada Yesus Kristus. Tentu dengan cara senantiasa taat dan tetaplah kerjakan keselamatan kita, tentu dengan takut dan gentar. Jadi apabila kita melakukannya dengan menerima, ya, dengan tekun melakukannya, ya, maka kita akan menerima dikatakan upah yang besar dari Tuhan. Sebab dikatakan tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 13 ayat 13, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya, ia akan selamat." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk memegang teguh kepercayaan kita. Karena waktu Yesus datang ke dunia ini, yang kedua kali dia akan lihat adakah iman dalam kehidupan kita. Dan iman kita itulah yang memampukan kita untuk kuat menghadapi segala godaan yang dilakukan, serangan yang dilakukan oleh iblis terhadap kita. Tetapi Tuhan Yesus katakan orang yang bertahan sampai kesudahannya, merekalah yang akan diselamatkan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami memegang teguh kepercayaan kami pada Tuhan Yesus. Karena di bawah kolong langit ini Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kau pimpin kami, Engkau tuntun langkah hidup kami, supaya hidup kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan iman kami semakin hari semakin teguh, dan iman kami itulah yang akan membawa kami berjalan dari dunia yang fana menuju kehidupan yang kekal, yaitu surga yang Tuhan Yesus janjikan bagi kami yang percaya dan yang setia dan taat tekun melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah sepanjang hari ini segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.